Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa berbahagialah mereka yang percaya walau tidak melihat. Tetapi banyak dari kita yang lebih mudah untuk percaya saat kita melihat. Misalnya, saat kita berbicara tentang mujizat, kita akan lebih percaya ketika kita melihatnya. Dalam firman Tuhan dikisahkan, walaupun Abraham harus menunggu lama saat menanti anak yang Tuhan janjikan, Abraham tetap menanti dengan percaya meskipun sepertinya tiada dasar untuk berharap. Imannya tidak menjadi lemah. Dia tetap menaruh percaya dan pengharapannya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti menepati janjinya. Abraham tetap percaya kepada janji Tuhan sampai pada akhirnya Abraham melihat penggenapan janji Tuhan tersebut. Ketika kita mau percaya, maka Tuhan pasti menyatakan mujizatnya bagi kita, saudara. Oleh sebab itu, dalam kondisi apapun, kita harus belajar untuk selalu percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang kita percayai bukanlah manusia yang dapat mengecewakan. Percaya artinya kita tidak akan pernah cemas lagi dengan kehidupan kita saat ini, maupun di masa yang akan datang. Sebab kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang percaya kepadanya. Kunci utama untuk tetap percaya itu kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Yesus yang kita percaya itu berkuasa atas segalanya serta mampu melakukan banyak hal dan tiada yang sukar bagi Dia. Saat kita memiliki pemahaman ini, saudara, kita akan menjadi kuat sekalipun ada banyak masalah yang terjadi. Kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti memberikan pertolongan dan jalan terbaik bagi kita. Selain itu, supaya iman percaya kita menjadi kuat, kita perlu membaca firman, sebab di dalam firman-Nya ada banyak janji Tuhan yang dapat menguatkan iman kita. Saat iman mulai goyah, kita perlu membaca firman agar janjinya meneguhkan kita, dan percayalah bahwa janji Tuhan pasti digenapi bagi mereka yang percaya. Ingatlah pula akan perbuatan Tuhan yang besar di masa lampau, supaya saat kita menghadapi masalah yang sekarang, kita boleh tetap percaya kepada Tuhan. Sebab kuasa Tuhan tidak pernah berubah bagi kita. Saudara, sekalipun ada banyak godaan yang membuat kita menjadi sulit untuk percaya, marilah kita tetap teguh dan menguatkan kepercayaan kita. Ketika kita sulit percaya, maka kita tidak akan dapat menikmati penggenapan janji Tuhan.
Sekalipun saat ini kita belum melihat penggenapan janji Tuhan, kita harus belajar percaya bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan akan menggenapi segala janjinya bagi kita. Dengan mempercayai Tuhan berarti kita percaya kepada kuasa-Nya yang tidak terbatas. Mari mulai saat ini kita tetap percaya kepada Tuhan, sehingga kita akan melihat kemenangan dan mujizat daripada Tuhan. Saudaraku, Alkitab menyatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman merupakan dasar bagi orang percaya dalam menjalani hidup kekristenan. Namun, dalam kehidupan nyata banyak orang Kristen yang tidak hidup berdasarkan percaya kepada Tuhan, tetapi hidup dikendalikan oleh situasi dan keadaan yang ada. Itulah sebabnya ketika mengalami masalah atau kesulitan, mereka akan mudah sekali bersungut-sungut, mengeluh dan mengomel karena pandangan matanya tertuju kepada masalah. Kekristenan sejati adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau kita menjalani kehidupan kekristenan dengan normal, yaitu mengaktifkan iman, kita akan menjadi orang-orang Kristen yang berkemenangan. Dengan iman, kita sanggup melihat apa yang tidak sanggup dilihat oleh mata jasmani, saudara. Kita sanggup melihat sisi positif di balik permasalahan. Kita sanggup melihat bahwa ada kebaikan di balik setiap peristiwa. Orang Kristen yang hidup karena percaya memiliki keyakinan yang kuat bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai dan memiliki keyakinan alias tidak ragu atau bimbang terhadap segala janji-janji Tuhan. Dengan iman, kita akan terus bertekun dan bersabar menanti-nantikan Tuhan karena mengerti benar bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Meski diperhadapkan dengan tantangan dan ujian yang berat, Rasul Paulus berkata, "Kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari." Rasul Paulus sangat percaya bahwa penderitaan yang dialaminya itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan kelak. Banyak orang Kristen yang menjalani hidupnya dengan letih lesu, keluh kesah, persungutan, dan sebagainya, karena fokusnya hanya tertuju pada besarnya masalah dan situasi yang ada. Saudaraku, mari saat ini kita belajar untuk meneladani Paulus yang senantiasa berjalan dengan iman setiap hari. Dan mari kita belajar untuk mengaktifkan iman kita kepada Tuhan, mempercayai setiap firman Tuhan dengan segenap hati dan tindakan. Karena sesungguhnya orang benar akan tetap percaya walaupun belum melihat. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, ajar kami senantiasa untuk percaya terhadap segala perkataan dan janji Tuhan walaupun belum melihat. Ajar kami memiliki iman yang teguh sehingga situasi apapun tidak mampu menjatuhkan kami. Jadikan kami hamba-Mu yang setia dan taat dan penuh keyakinan bahwa Tuhan yang senantiasa ada bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Berkati segala usaha kami, pekerjaan kami yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Jadikan kami hari ini berhasil ya Tuhan. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan hari ini. Jauhkan kami dari segala malapetaka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa. Kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita pada hari ini dan seterusnya. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan serta menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.